Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang nonton channel ini diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Untuk tahapan kedua pelaksanaan TKD dan Korpalues BUMN sudah selesai dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei mulai tanggal 19 Mei sampai 24 Mei 2022. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil maksimal dan dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Berikut pembahasan tes kemampuan bidang perbankan part 2. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga adalah pemberian tabungan, pemberian kredit, pemberian cek atau giro, pemberian gaji karyawan, pemberian modal. Berikut pembahasannya. Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Jadi jawabannya adalah pemberian kredit. Lanjut ke soal nomor 2. Penempatan dana terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, dan sebagai konsekuensinya risiko dan pendapatan dari aktiva ini tergolong rendah adalah alokasi dari cadangan likuiditas, aktiva tetap dan inventaris, saluran kredit, investasi. Berikut pembahasannya. Alokasi dari dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, cadangan likuiditas, penyaluran kredit, dan investasi. Cadangan likuiditas artinya aktiva ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Jadi jawabannya adalah cadangan likuiditas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penempatan dana terutama ditujukan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi, yaitu dengan menanamkan dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka menengah dan panjang atau berupa pertentaan langsung pada badan usaha lain adalah alokasi dari cadangan likuiditas, aktiva tetap dan inventaris, penyaluran kredit, investasi. Berikut pembahasannya. Alokasi dari dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk berikut: cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi. Investasi berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang. Jadi jawabannya adalah investasi. Lanjut ke soal nomor 4. Penempatan dana suatu bank dalam bentuk cadangan likuiditas terdiri dari cadangan jangka pendek dan jangka menengah, cadangan primer dan sekunder, cadangan wajib dan tidak wajib, cadangan jangka menengah dan jangka panjang. Berikut pembahasannya. Alokasi dari dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk berikut ini. Cadangan likuiditas terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Jadi jawaban yang benar adalah cadangan primer dan cadangan sekunder. Lanjut ke soal nomor 5. Jenis pembebanan suku bunga kredit, di mana pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan bayar sama, sehingga angsuran setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas adalah collateral rate
sliding rate, floating rate, atau salah semua. Berikut pembahasannya. Macam-macam bunga kredit. Jenis-jenis pembebanan tingkat suku bunga sebagai berikut. Yang pertama ada sliding rate, flat rate, dan floating rate. Flat rate adalah pembebanan bunga setiap bulan dari jumlah pinjamannya. Demikian juga pembayaran pokok setiap bulan tetap, ya. Jadi jawabannya adalah flat rate. Berikutnya nomor 6. Pemerintah menetapkan kebijakan yaitu mewajibkan setiap bank untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, terutama usaha kecil. Hal tersebut sesuai dengan fungsi bank sebagai agent of service, agent of development, agent of trust, agent of investasi, agent of independent. Berikut pembahasannya. Selain fungsi-fungsi umum, secara lebih khusus, bank juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of development artinya kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Jawabannya adalah agent of development. Lanjut ke soal nomor 7. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai suatu uang berkaitan dengan syarat uang, acceptability, stability of value, elasticity of supply, condition of economic or social. Berikut pembahasannya. Syarat khusus yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa dianggap menjadi uang adalah salah satunya acceptability, artinya dapat diterima secara umum di masyarakat. Lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini uang hanya boleh dikeluarkan oleh bank sentral kecuali berikut ini uang yang hanya boleh dikeluarkan oleh bank sentral kecuali uang kartal, logam, mineral, kertas, logam. Berikut pembahasannya. Uang kartal adalah uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk dari uang kartal dapat berupa uang kertas maupun logam. Jadi kecuali uang mineral. Lanjut ke nomor 9. Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat ditempatkan dalam bentuk-bentuk di bawah ini kecuali cadangan likuiditas, falas, penyaluran kredit, dan investasi. Jawabannya adalah alokasi dari dana bank yang telah dihimpun dapat berupa cadangan likuiditas, penyaluran kredit, dan investasi. Jadi kecualinya adalah falas. Lanjut ke nomor 10. Untuk menstabilkan rupiah, Bank Indonesia menambahkan suplai USD di pasar uang. Hal ini disebut dengan stabilisasi, intervensi, apresiasi, integrasi, dan evolusi. Berikut pembahasannya. Langkah-langkah untuk menstabilkan nilai rupiah diantaranya adalah stabilisasi dengan penyesuaian bunga acuan B17, ya. Jadi menawarkan swap falas dan hedging dengan bunga rendah, lakukan intervensi ganda di pasar. Jadi jawabannya adalah stabilisasi. Lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Independensi Bank Indonesia ditujukan dengan Gubernur Bank Indonesia masuk dalam kabinet dan bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur Bank Indonesia diangkat dan bertanggung jawab kepada DPR, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, Bank Indonesia bertanggung jawab kepada BPK, Presiden dan wakilnya. Ikut pembahasannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 bunyinya adalah Indonesia lembaga negara yang independen.
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Jadi jawabannya adalah Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Nomor 12. Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Maksudnya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Bank Indonesia sebagai lembaga independen, Bank Indonesia sebagai pengelola cadangan devisa, pemimpin bank. Berikut pembahasannya. Bank sebagai bank pemerintah juga umumnya menerbitkan mata uang, mengatur sistem kredit, mengawasi bank-bank komersial, mengelola cadangan devisa, dan bertindak sebagai lender of last resort, yang berarti bank sentral berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa atau menjaga likuiditas dari bank tersebut. Jadi yang benar adalah Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Lanjut ke nomor 13. Kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar, salah satunya adalah devaluasi, yaitu kebijakan untuk memperbaiki nilai tukar supaya menguat, kebijakan untuk menurunkan mata uang sendiri terhadap mata uang asing, kebijakan untuk memotong nilai nominal mata uang sendiri, kebijakan mempertaruhkan nilai tukar, kebijakan luar negeri. Berikut pembahasannya. Devaluasi adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah guna memperbaiki ekonomi negara dengan cara menurunkan nilai mata uang. Langkah tersebut berdampak pada nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang asing. Jadi jawaban yang benar adalah kebijakan untuk menurunkan mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Lanjut ke nomor 14. Jumlah kredit yang tidak tertagih dalam istilah perbankan disebut legal lending limit, non-performing loan, solvabilitas, likuiditas, currency. Berikut pembahasannya. Kredit macet adalah suatu keadaan di mana debitur, baik perorangan atau perusahaan, tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama non-performing loan atau NPL. Jawabannya adalah NPL. Lanjut ke nomor 15. Untuk memenuhi modal kerja jangka pendek, bank dapat melakukan menerbitkan saham, menerbitkan obligasi interbank call money, pinjaman subordinasi, call money obligasi. Berikut pembahasannya. Interbank call money adalah transaksi pinjam-meminjam dana antara bank dengan bank lain sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Jadi jawaban yang benar adalah interbank call money. Lanjut ke nomor 16. Pernyataan berikut yang salah mengenai pelayanan automated teller machine atau ATM adalah: dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran, dapat digunakan sebagai tempat mengecek saldo rekening koran nasabah, melayani 24 jam termasuk hari libur, memungkinkan nasabah mengambil uang tunai lebih dari 5 kali sehari, bisa bayar telepon. Ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah dapat yang kecuali ya. Yang salah berarti dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Kalau mau minta rekening koran langsung ke bank ya, bukan bank. Lanjut ke nomor 17. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan analisa Camel. Kepanjangan dari huruf E dalam Camel tersebut adalah equity, earning, financial, environment, equity. Berikut pembahasannya. Camels merupakan kepanjangan dari capital, asset quality, management, earning, liability, liquidity, dan
CPVT to market risk. Jadi huruf E dalam kata CAML adalah earning, ya, earning. Jadi jawabannya adalah earning. Lanjut ke soal nomor 18. Perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dalam sektor real disebut likuidasi, birokrasi, deregulasi, mobilisasi amanah. Berikut pembahasannya. Secara teoritis, suatu negara yang melakukan deregulasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan persaingan di pasar internasional, yang pada akhirnya mampu menghasilkan produk atau output lebih banyak dan berkualitas. Jadi jawabannya adalah deregulasi, ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya akan dinyatakan lolos TKD dan mengikuti TKB atau tes kemampuan bidang. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat update soal terbaru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.